Manhaj artinya konsep atau method secara bahasa ya. Madhab bisa dari beberapa sisi artinya. Madhab nih diambil dari kata zahaba yadhabu. Zahaba yadhabu artinya pergi. Madhab bisa artinya the purpose where you going, tujuan kau pergi, itu madhab. Bisa juga artinya the way you took, the path you took, jalanan yang kau pilih, itu madhab. Bisa artinya itu juga. Oke? Ini kita bicara dulu secara etimologi, secara bahasa. Kenapa jadi 16 lagi nih? Oke? Nanti manhaj adalah perkara yang sangat general. Di dalamnya tercakup banyak mazhab. Ya? Di dalamnya tercakup perkara-perkara yang sifatnya akidah, mau fikih, mau muamalah, apapun itu, ini semua kita simpulkan dari manhaj. Secara singkat begini. Manhaj adalah cara kita di dalam mengambil kesimpulan. Cara kita di dalam mengambil kesimpulan. Ya, misal dikatakan, manhaj kita memahami Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Sesuai dengan pemahaman dan praktis yang datang dari salaful ummah. Oke? Itu manhaj kita. Zain? Nanti semua hal, baik yang kaitannya di akidah, di fikih, dan lain-lain, kita berangkat dari itu. Itu yang dibilang aslul usul, pondasi dari segala pondasi. Memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salaful ummah. Itu aslul usul, pondasi yang paling pondasional. Semua poin yang kita simpulkan nanti berangkat dari konsep itu. Oke? Usul itu yang membedakan kita nanti dengan 72 kelompok yang lain. Kenapa 72? Karena Islam jadi 73 tuh. Kita kasih contoh ya. Misal datang ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah ke atas nabi. Tuh ayat kan? Oke, ayatnya benar nggak? Ayatnya sahih nggak? Sahih. Sebagian orang akan berkata, tuh Allah perintahkan kita bersalawat atas Nabi. Bahkan Allah dan malaikatnya bersalawat. Berarti salawat adalah hal yang mulia. Dan Allah perintahkan, sallu alaihi wasallimu taslima. Salawatlah kalian dan bersalawatlah atas Nabi. Tuh Allah perintahkan. Maka dari situ kita salawatan. Ya hana, ya hana. Ada yang salawat begitu. Segila-gilanya mereka buat conclusion
Seliar-liarnya, apa? Wild. Iya gak? Ada di antara mereka yang bikin sholawatan dengan gendang-gendang. Jangan. Dia bilang, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Dilihat. Dapat difahami gak? Zain? Kita salaf, oke. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sholawatan? Ada, oke. Taib, tuntunan Rasul kayak gimana? Sallallahu alaihi wasallam bersalawat atas Rasul gimana? Oh, ternyata ada hadisnya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad alimna kaif nusallim alaik. Wa kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, kita telah mengetahui bagaimana bersalam atasmu. Ya, ini kalau ketemu bilang assalamualaikum. Bagaimana bersalawat atasmu? Fasakata qalilan, maka Rasul pun diam sebentar. Kemudian Rasul berkata, Kul, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini yang dibilang salawat tamah, salawat sempurna yang kita baca di tasyahud, di at-tahiyat. Oke? Kemudian kita lihat praktek salaf, bagaimana mereka bersalawat atas Rasul. Ternyata ketika mendengar atau menyebut nama Rasul, mereka sekedar itu bersalawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan redaksi apapun, yang penting mengungkapkan salawat ketika mendengar ataupun menyebut. Nggak ada mereka mengkhususkan halakoh zikir khusus untuk bersalawat rame-rame dipimpin satu orang sambil goyang-goyang, singing together, apa ini itu. Kenapa nggak nyanyi blues biar kayak ahlul kitab sekalian di gereja? Ini kita. Yang membedakan kita satu firqah dengan 72 firqah yang lain ini. Memahami Al-Quran dan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW hanya sebagaimana pemahaman dan praktek yang datang dari salafus saleh. Ini what made us so different dari 72 others. Nah, ini manhaj kita. This is our concept. Oke? Nanti mau di dalam perkara-perkara akidah, mau di dalam perkara-perkara fikih, semuanya kita simpulkan, semuanya berangkat dari konsep itu. Ada dalil, ada. Oke, dalil ini memahaminya seperti apa? Lihat sahabat dulu gimana. Tuh, ada dalil, ada. Jadi nggak sembarangan. Oh, dalilnya semua orang punya dalil. Semua orang punya 73 kelompok. La tusamma firqah firqatan illa walaha dalil. Tidaklah sebuah firqah dibilang firqah kecuali pasti punya dalil, punya. Ente tahu teroris? Yang suka main petasan? Apa bahasa sini ya petasan? Yang suka main mercon sana sini tuh? Teroris? Kalau dibilang mereka punya dalil itu. Mereka punya dalil, entah dalil-dalil jihad yang ada di Al-Quran. Allah berfirman, waqatilul musyrikina kafah. Perangilah kaum musyrikin secara keseluruhan. Tuh ayatnya mah benar. Ayatnya benar gak? Ayatnya benar, tapi your head something wrong with it. Yang salah adalah how you see it, how you understand it. How you made a conclusion out of it. Itu yang salah. Bisa? Itu manhaj. Bisa difahami nggak? Cara kita memahami nilai-nilai yang datang di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kita hanya memahaminya dan mempraktekannya sesuai dengan pemahaman dan praktis yang datang dari salafus saleh. Itu manhaj umum. Oke? Sampai situ dulu, paham? Oke. Nanti ada banyak permasalahan di dalam dunia ilmiah Islam. Oke. Nah, semua permasalahan yang ada ini, semua cases yang ada, qadhiyah yang ada, oke? Mau perkaitannya dengan akidah, mau kaitannya dengan fikih, bisa kita simpulkan jadi dua bagian. Sebagian jadi usul, sebagian jadi furu'. Sebagian kita bilang ini permasalahan usul. Kita bilang ini permasalahan furu'. Begitu gak? Suka dengar istilah-istilah itu ya?
Ini istilah insya Allah terms familiar. Iya nggak? Sering kalian dengar. Cuman kadang kita blur batasannya sampai mana sih, begitu kan? Iya nggak? Ana cuman berbagi sebatas apa yang Ana simpulkan dan fahami dari proses kita belajar selama ini, oke? Ada usul, ada furu'. Nah, kalau dibilang manhaj, berarti ini kumpulan poin-poin usul. Nih, ke usul. Ya, ini soal. Kalau dibilang madhab, sebenarnya masuknya ke furu'. Usul ini jamak dari kata? Sono kelihatan nggak? Kelihatan ya? Enggak. Ya Allah, sian. Tarik sini Bu ya. Ya. Apa papan tulisnya dibawa ke sono? Nggak usah. Manhaj sama madhab. Zain? Nah, kalau dari manhaj ini jadi dari madhab jadi furu'. Kita memahami ini nggak bisa lepas dari memahami ini. Ya? Zain? Sampai situ dulu. Usul, bahasa lain nih, dhawabitnya, usul itu apa sih? Usul jamak dari kata asal, aslun. Oke? Aslun. Artinya yang semakna itu, pondasi, dasar, root, akar. Oke? Pangkal. Ya. Asal. Furu' adalah perkara yang sifatnya furu' jamak dari far'un. Usul jamak dari aslun. Furu' jamak dari far'un, gitu. Ya. Far'un artinya cabang. Cabang. Far'un artinya apabila usul adalah hal-hal yang mendasar, maka furu' adalah hal-hal yang tidak mendasar lah, tidak esensial. Oke? Nah, kembali lagi. Hal-hal yang diijma' nih, perhatikan. Hal-hal yang disepakati umat dari zaman ke zaman, oke? Itu jadinya masuk usul. Dan itu manhaj. Itu adalah salah satu poin manhaj. Umat sudah sepakat dari zaman ke zaman. Seseorang khilaf bertentangan dengan hal ini, usulnya dia berbeda sama kita, something wrong dengan manhajnya. Tuh, mananya. Ya? Kalau dia manhajnya sama, memahami Al-Quran, memahami hadis, sesuai dengan pemahaman salafus saleh dan praktek salafus saleh, dia nggak akan sampai kepada kesimpulan, conclusion yang berbeda dengan ijma' yang terjadi. Oke? Dengan apa yang telah kita sepakati di dalam usul kita. Tuh. Contoh, Al-Quran, kalamullah dan bukan makhluk. Suka dengar itu? Nah itu ijma' udah umat. Dari zaman ke zaman. Ada yang berbeda sama kita dari, udah usulnya beda sama kita. Berarti usul dia udah bukan usul ahlus sunnah. Manhajnya udah beda. Cara menyimpulkan dia berarti beda sama kita. Makanya bisa sampai different conclusion daripada kita. Oke? Buku-buku usul itu apa? Kalau kita mau Ustaz, buku-buku usul apa sih? Buku manhaj. Beli buku akidah. Buku akidah apa yang kau tahu? Yang pernah dibahas di sini apa yang pernah dibahas ini? Akidah? Punya siapa? Al-Ibana. Atau usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal.
Syarah Usul Sunnah Al-Barbahari, Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Al-Lalikai. Iya kan? Nah, itu tiap poin-poin yang ada, tiap bab itu usul. Tiap bab itu adalah hal-hal yang disepakati dan jadi ijma di kalangan umat dari zaman ke zaman. Nggak boleh ada yang beda. Beda dia, berarti beda di dalam usul. Beda dia, berarti manhajnya. Fihi something wrong. Padanya ada sesuatu yang salah. Zain? Dapat difahami dulu nggak sampai situ? Pusing ya? Ngantuk ya? Ngantuk ya? Oke? Sekali lagi, manhaj adalah konsep, metode. Bagaimana Ahlus Sunnah memahami, mempraktekkan nilai-nilai yang datang di dalam Al-Quran dan hadis. Ahlus Sunnah punya metodenya. Kita memahami dan mempraktekannya sebagaimana pemahaman dan praktis yang datang dari salafus. Udah, kita nggak mau berbeda. Itu metode kita. Ini yang membuat kita berbeda dengan 72 kelompok lain. Nanti setiap single case yang ada, kita berbeda dengan ahli bid'ah yang lain yang 72 kelompok, berangkat dari metode yang berbeda itu dalam memahaminya. Memahami Al-Quran, memahami hadis. Mereka semua punya hujah, punya dalil dari Al-Quran dan hadis. Punya dalil. Oke? Tapi yang membedakan kita, dalil-dalil tersebut tidaklah kita fahami dengan liar, dengan bebas. Enggak. Kita hanya memahami dan mempraktekannya sesuai dengan contoh yang datang dari salafus saleh. Clear ya manhaj? Jadi clear, nggak ada lagi puyeng di kita nih. Manhaj ini jelas, clear. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Syuf, taraktukum 'alal bayda." Pernah dengar? Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih. Tuh, putih ini apa? Clear, nggak ada syubhat. Putih, udah. Lailuha kanahariha, saking jelasnya, saking clearnya, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang sudah terang ini, kecuali orang yang fix pasti celaka dia. Fix pasti celaka. Dipastikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang menyimpang dari garis itu, dari jalan itu, maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Dan ini juga yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim. Yang setiap rakaat kita bilang, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kan? Apa siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Buktinya apa? Kenapa siratal mustaqim kok jadi manhaj? Kenapa? Syuf, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Oke? Nikmat paling besar apa? Islam. Ketika ayat ini turun, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Nikmat paling besar adalah iman. Zain? Nah, ketika ayat ini turun, yang beriman itu siapa? Ada pilihan lain enggak? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ketika ayat ini turun, siapa yang mendapatkan nikmat yang paling besar itu? Siapa yang dalam beradaan kondisi beriman, siapa? Ada pilihan lain? Is there any other options atau choice selain sahabat? Nggak ada kan? Maka jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, yakni jalan para tuh. Iya gak? Kata-kata amanu, orang-orang yang beriman, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mathalan berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang padanya petunjuk, yakni seseorang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan maknanya aku menentang Rasul, nggak mungkin. Muslim ada yang begitu, mungkin nggak?
Nah, mau ahli bid'ah kayak gimana lagi? Masa dia berani berkata, "Hah? Aku menentang Rasulullah." Mungkin nggak? Nggak mungkin. Bukan itu, menentang Rasul bukan demikian. Oke? Setelah datang kepadanya petunjuk, kalau belum tahu, oke. Ya kan? Jadi menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah udah dibilangin, nih Rasul ajarkan seperti ini, tidak seperti yang kau lakukan. Dia bilang nggak mau, Anda pengen tetap yang kayak gini. Ini diajarin kakek nenek moyang. Nah itu menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan lidahnya bilang I avenge Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu nggak akan terjadi dari Muslim. Barang siapa yang menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia belum tahu, oke. Tapi mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk, setelah dibilangin, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia ikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Tuh, sekali lagi beriman. Ketika ayat ini turun, siapa yang beriman? Ada pilihan lain? Dia mengikuti jalan lain selain jalannya para sahabat. Maknanya begitu kan? Yani dia mengikuti konsep lain selain konsep para sahabat. Metode lain selain metode para sahabat. Maka kami punish mereka, kami hukum. Di dunia, nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla diginin. Kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yakni kami ulur mereka di dalam kesesatannya. Kami hiasi kesesatannya. Kami hiasi sehingga mereka semakin yakin di atas kesesatannya. Allah. Berani mati dia di atas kesesatannya. Dibuat dia semakin yakin di atas kesesatan. Ini hukuman di dunia. Karena berpaling dari jalan salaf. Dari jalan orang-orang yang beriman. Di dunia, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Di akhirat, nuslihi jahannam. Kami roasted mereka. Kami barbecue mereka di jahannam. Asla yasli ad-dajajah al-masliyah. Nah, tuh. Ayam panggang. Ad-dajajah al-masliyah. Oke? Ayam roasted. Nuslihi jahannam. Tuh, kami roasted mereka di jahannam, di neraka. Wasa'at masira. Ini manhaj. Dan ini juga yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah garis yang lurus bagi kita. Enggak kelihatan ya Bu ya? Sini ya Bu ya. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, draw us a straight line. Okay? And then he said, kemudian Rasul berkata, hadza sabilullah, this is Allah's way. Kemudian dia bikin banyaknya garis-garis di kanan dan kiri. Khatta khututan an yamini wa shimali. Tuh. Rasul berkata, ini jalannya syaitan. Ini jalan-jalan lain. Ini jalannya syaitan. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Di setiap permukaan jalan terdapat syaitan yang menyeru manusia untuk belok ke sana. Yani semua manusia berada di jalan yang lurus ini awalnya. Cuma di dalam perjalanan ada yang terseru syaitan ke sono, ke sono, ke sono. Begitu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan ini sesungguhnya jalanku yang lurus, maka ikuti jalan yang ini. Wala tattabi'us subul, jangan kau ikuti jalan-jalan lain ini. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian bertafarruq, berpecah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, berpecah. Jangan kalian ikuti jalan lain sehingga kalian berpecah dari jalannya. Tuh. Di sini juga ada konsep kita, manhaj kita dalam memahami persatuan dan perpecahan. Persatuan baik gak? Supaya gak kena syubhat ahlil batil. Oke? Ayo yang penting bersatu, bersatu. Begitu kan? Selalu begitu kan syubhatnya. Iya kan? Jangan suka ributkan perpecahan, perbedaan yang terjadi di antara kita. Begitu kan?
Syubhat mereka demikian kan? Tidak demikian memahami persatuan dan perpecahan. Bahasa Malaysianya apa? Persatuan, perpecahan sama ya? Sama ya? Sama. Persatuan bagi kita adalah bersatu di atas jalan yang lurus, bersatu di atas hak. Perpecahan adalah ketika seseorang meninggalkan jalan yang hak. Makanya Allah berfirman, "Wala tattabi'us subul", jangan kau ikuti jalan-jalan lain, fatafarraq, sehingga kalian berpecah dari jalannya. Tuh, berpecah adalah ketika mengikuti jalan lain, faham? Maka maknanya bersatu adalah di atas jalan yang lurus. Oke? Sebuah kaum, kalaupun mereka bersama-sama, tapi berada di atas jalur yang lain, maka hakikatnya mereka berpecah, mereka memecah diri dari kebenaran. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Antal jama'ah walau kunta wahdak." Engkaulah al-jama'ah even if you were alone. Tuh, kalaupun engkau bersendirian, kau berada di atas the straight path, engkau al-jama'ah. Mereka yang beramai-ramai bersatu, tapi di atas jalan yang astray, yang sesat, mereka berpecah belah. Fahim? Suka nggak materi-materi manhajiyah demikian? Suka ya? Pernah ada yang menjelaskan ini sebelumnya di sini? Belum? Pernah disampaikan materi manhajiyah demikian? Anda cuma menyegarkan. Kalau sudah, Anda cuma refreshing. Oke? Dapat difahami ya? Sekali lagi, persatuan dan perpecahan. Persatuan dan perpecahan di dalam konsep kita, di dalam manhaj kita, bersatu adalah bersatu di atas hak. Bukan bersatu berpura-pura buta dari kebatilan. Oke? Berpecah adalah ketika meninggalkan kebenaran. Itu berpecah. Kalaupun mereka bersatu di atasnya, tapi mereka meninggalkan jalan kebenaran, maka mereka berpecah belah hakikatnya. Tuh. Ya? Maka dari situ, dikarenakan kebenaran dan kebatilan adalah perkara yang tak boleh disatukan. Tidak sebagaimana jargon persatuan yang diserukan oleh ahli bid'ah. Yaudah, yang penting kita bersatu. Kita bersatu melawan common enemy. Begitu kan? Maksud mereka, diam dari kebid'ahan yang terjadi. Diam dari kesyirikan yang terjadi. Maksudnya itu. Ini bukan bersatu, ini mencampur adukan antara hak dan batil. Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Hak dan kebatilan emang harus dipecah. Dituduhlah kita pemecah belah. Iya, kita yang memecahkan antara hak dan kebatilan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikeluhkan oleh kaum musyrikin kan? Mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, farraqta bainal aba wal abna." Tuh, wahai Muhammad, engkau memecah belah antara ayah dengan anaknya, antara seseorang dengan kaumnya, antara seseorang dengan saudaranya. Tuh, Rasul pemecah belah, dituduh dalam hal itu. Antara seseorang dengan kabilahnya, dengan umatnya. Tuh, Rasul pemecah belah gak? Dalam hal itu Rasul pemecah belah. Dikarenakan apa? Syirik sama tauhid kok bro, masa mau di-mix? Dipecahlah. Sunnah sama bid'ah kok, masa mau di-mix? Dipecahlah, nggak ada urusan. Dari situ Umar dibilang Al-Faruq, no. Kena artinya apa ya Al-Faruq? Yang memecah. Yang tegas membedakan antara hak dan batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat difahami nggak sampai situ? Ini manhaj, konsep kita. Ya? Usul, ciri-cirinya, apa sih Tat? Perkara yang manhaj, perkara yang usul, sekali lagi. Ciri-cirinya dari zaman dulu orang sepakat. Ijma'. Ahlu sunnah ya, aneh nggak bilang ahli bid'ah nih.
Ahlus sunnah sepakat dari zaman ke zaman. Oke, untuk kita mengetahui apa aja yang umat sepakat, apa aja yang tidak, lihat buku-buku akidah. Di situ dirangkum oleh ulama. Tiap bab yang ada, itu bab yang para umat bersepakat padanya. Jangan kau berbeda dengan hal itu. Jangan kau menentang itu. Sekali lagi, Ustadz, bagaimana kita mau melihat seseorang manhajnya bermasalah atau enggak? Tuh, begitu kan? Kita mau lihat gimana caranya. Oke? Kita lihat yang disampaikan, yang diajarkan, yang dipraktekkan, yang didakwahkan, ada nggak yang bertentangan dengan poin-poin yang ada di buku-buku akidah itu? Caranya. Ya. Maka untuk mengetahui hal itu, mau nggak mau, kita mesti banyak dulu membaca buku-buku akidah. Bagaimana Ahlus Sunnah meyakini takdir? Tuh. Bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi pemerintah? Tuh. Ini yang bedain kita sama mereka. Kelihatan langsung. Nggak usah kita lihat permasalahan-permasalahan lain. Di satu poin itu dia beda sama kita. Udah fix, clear. Dia di luar barisan kita. Udah. Jelas. Kenapa? Usulnya udah beda. Tapi Ustadz, dia pintar, jenius, luar biasa ini itu. Iblis nih manusia, makhluk paling jenius, bro. Terus ente mau ngaji sama iblis? Mau hadir kajian iblis? Ini makhluk paling jenius, luar biasa, bro. Bahkan para malaikat kalah. Kalah di apa? Kalah di geniusnya, kalah di ibadahnya juga. Tuh, ente mau muwazanah? Muwazanah. Mau bilang, iya tapi kan banyak juga kebaikan dari iblis. Ya udah kita husnuzon aja sana. Iya. Dapat? Itu Zen. Nah, inilah perkara-perkara yang kita bawa tegas. Tegas apa? Tegas di sini tegas ya? Tegas ya. Perkara ini usul. Oke? Cukup tuh ya, manhaj dan usul ya. Dapat gak? Jadi usul adalah poin-poin yang umat dari zaman dulu bersepakat. Manhaj ini apa? Toolsnya, basicnya, asasnya. Bagaimana kita sampai conclusion seperti di dalam usul itu, dikarenakan kita memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman salafus saleh. Sampailah kita kepada poin usul itu. Tuh. Zen? Ya, nanti kalau ada yang belum clear, dimasuk di sesi pertanyaan aja ya.